Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MD Putra Wijaya, NIM 20.024.073. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang adat sebagai model dunia, yakni bagaimana kita membangun jati diri amatir ini menjadi salah satu materi yang penting. Karena jarang sekali ada yang membicarakan bagaimana sih kedudukan hukum adat atau ada di dalam konstelasi hukum dunia. Seringkali saat kita bicara tentang POS, jalan hukum dunia kita selalu terjebak pada paradigma civil law. Hukum adat sendiri atau bahasa Inggrisnya indigenous law sering diasosiasikan dengan camelong. Pada tataran substansi sebenarnya tidak kemudian diikatkan dengan gambar lob itu, hampir mirip dengan blue. Soekarno menolak cara-cara konstelasi politik yang menolak blok barat maupun blok timur, kemudian membangun alternatif Yeni non-blok. Artinya dulu saat tumbuh dan berkembang antara paradigma komunisme dengan paradigma kapitalisme, Soekarno muncul dengan konsep Pancasilanya sebagai alternatif dari keduanya. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, yakni apa sih itu pemadat? Kenapa kemudian hukum yang menjadi salah satu dari model hukum di dunia? Untuk bisa memahami itu, kita harus memahami konsep dasar hukum adat sendiri. Secara spesifik, Kusno mengungkapkan istilah bangsa Melayu karena bahasa Indonesia mayoritas hingga besar. Secara spesifik, Kusno mengungkapkan istilah bangsa Melayu karena bahasa Indonesia mayoritas hingga besar berasal dari bangsa Melayu, dan hukum adat ini sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa. Jadi bangsa Melayu ini memiliki cara berpikirnya sendiri, memiliki kebudayaannya sendiri, dan kemudian hukum adat adalah pernyataan atau manifesto dari produk budaya yang ada di Melayu itu sendiri. Sebuah model hukum atau penggunaan sistem hukum ada 3 bahan, yakni yang paling utama bahan pertama, bahan real, yang kedua adalah bahan ideal, dan yang ketiga adalah bahan bahasa. Ketiga bahan inilah kemudian menjadi dasar untuk membangun waktu develop sebuah hukum atau sistem hukum. Kemudian topografi, demografi, dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan trial, ekosistem manusianya, dan itu juga sangat berpengaruh di daerah pesisir dengan orang-orang yang di daerah pegunungan. Itu seringkali berbeda, bicaranya lebih transkromos. Kemudian untuk daerah-daerah dalam, karena posisinya juga lebih damai dan lebih tenang, bahasanya juga lebih indah. Secara tidak langsung itu adalah bahan mendasar dari hukum, bahan yang ada di sekitar kita, jadi hukum itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah bahan ideal. Bahan ideal adalah seperti berikut. Yang dikatakan oleh Fanny Management, nilai-nilai budaya atau cara pandang atau cara hidup, nilai-nilai dasar dan step wilayah tuh banyak sekali. Nilai-nilai dasarnya kemudian menjadi cara untuk membangun sebuah sistem hukumnya. Jadi sistem hukum harus memiliki filosofi. Kalau di Indonesia secara kenegaraan kita memiliki dasar ideal, yakni Pancasila. Makanya Pancasila disebut sebagai dasar falsafah hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Jadi sumber-sumber hukum itu ada di undang-undang. Yang ketiga adalah bahan bahasa. Bahan bahasa menjadi hal yang penting karena tidak mungkin kita bisa berkomunikasi. Agak sulit jika kita membayangkan penegakan hukum
jika tidak ada bahasa, terutama bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang atau oleh mayoritas orang. Salah satu bahan dasar hukum ini menjadi hal yang krusial, menjadi hal yang penting dalam pembangunan hukum. Hukum adat itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokalnya. Kalau masyarakat lebih paham hukum adat daripada hukum nasional, kebanyakan mungkin akan lebih melihat hukum adat yang mereka pahami, karena yang disampaikan dengan bahasa yang saat mereka memahaminya berbeda dengan hukum nasional yang seringkali masih kesulitan. Salah satu eksponen hukum adat di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah hukuman yang biasanya berbentuk hiasan wanita petitih yang sudah disebutkan tadi. Kemudian menjadi cara berpikir atau menjadi asas. Makanya hukum adat itu salah satu coraknya adalah dia bekerja dengan asas tidak dia bekerja dengan norma-norma yang tertulis dengan jelas. Maka setiap masyarakat dianggap sebagai penegak kewajiban dan juga penegak hubungan. Tapi semua orang itu berkewajiban untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kepercayaan besar pada petugas adat dan dalam menentukan hukuman atau terhadap putusan. Sistem hukum adat secara umum ada tiga, yaitu konkret, super, dan dinamis. Kedudukan hukum adat secara formal maupun secara substansial, kalau kita bicara gubernur, kepada cara format dalam konteks ketatanegaraan Indonesia atau sistem hukumnya ada jenis saat secara yuridis. Robert Number itu pernah mengatakan bahwa kedudukan hukum adat dan itu semacam subordinat. Kalau kita melihat dalam sistem hukum kita, seharusnya dihukum dengan hukum-hukum tertulis itu. Sifatnya dia harus sejajar. Karena penjelasan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945, itu jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang diakui di Indonesia adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian kita melihat di dalam naskah Sumpah Pemuda di dalamnya. Itu juga salah satu pendorong atas terwujudnya persatuan Indonesia melalui bahasa. Salah satu faktor pendukungnya adalah dengan diberlakukannya hukum adat. Makanya hukum adat itu sudah menjadi bagian dari arah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita bicara dengan aspek hukumnya ada saat ini. Maka kalau kita bicara hukum adat, ia sebenarnya sesuai dengan fungsinya, tidak kurang dan tidak lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.